Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah. Sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan saat kaum muslimin di bulan Ramadan berlomba-lomba membuka Al-Quran, berlomba-lomba memenuhi masjid-masjid, berlomba-lomba mengeluarkan infak dan sedekah, dan berlomba dalam kebaikan secara umum, memiliki semangat yang sangat tinggi. Tapi pemandangan yang sangat menakjubkan, begitu tutup malam Ramadan masuk 1 Syawal, maka semua bangunan yang megah itu seakan-akan runtuh seketika. Masjid kembali sepi, Al-Quran tinggal melangkah di rak-raknya. Kehidupan kembali hingar-bingar, mencerminkan kelalaian kepada agama. Bagaimana bisa seperti ini? Dan apa yang harus dilakukan? Pemirsa, kita bukan penyembah Ramadan. Kita bukan para hamba Ramadan, tapi kita adalah para penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah Abdullah, sehingga ada ungkapan ulama, kana robbaninya. Artinya, jadilah Anda seorang Rabbani atau hamba Allah yang berkhidmat kepada Allah. Wala takuna ramadaninya. Artinya, tapi jangan Anda menjadi Ramadaninya, para penghamba Ramadan yang seakan-akan hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Ini tentu adalah sejelek-jeleknya kaum. Kata para ulama, la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Artinya, orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Yang dituntut dari kita adalah istiqomah, karena umur ibadah kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya, sembahlah Allah sampai Anda kedatangan al-maut, yaitu al-yakin atau al-maut. Menyembah Allah sampai kita mati. Tidak kita pungkiri, Ramadan waktu yang sangat istimewa, yang sangat menjanjikan. Akan tetapi, bukan berarti kita hanya cukup dengan Ramadan beramal, tapi seluruh waktu kita sampai kita mati. Nabi kita katakan, wahai manusia, tetaplah Anda dalam beramal sesuai kemampuan Anda. Fa innallaha la ya'rifuna hatta yamallu. Artinya, Allah tidak akan bosan memberikan Anda pahala sampai Anda bosan melakukan amalan. Sekali lagi, ingatkan, apa yang kita harapkan dari Allah tidak akan pernah putus sampai kita memutuskan dengan kita malas. Dan Nabi kita katakan, ahabbu a'mala illallah. Artinya, amalan yang paling Allah cintai adalah udwi mima alaihi wa inna qala. Artinya, amalan yang paling dawam, yang paling dirutinkan walaupun sedikit. Memelihara amal sampai kita mati itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, membersihkan hati dan nifak, membersihkan jiwa kita dari nifak. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kenal pudar dan tidak kenal putus asa. Wallazina amanu asaddu hubbalillah. Artinya, orang mukmin sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zohir wal batinan, lahir dan batin. Adapun munafik, dia menempatkan zohirnya dan batinnya kosong. Dia tegar ibadah dengan kemalas-malasan. Dia akan menampakkan ibadah kalau dilihat oleh manusia. Maka menjadikan ibadah kita tidak kita rutinkan, tidak kita pelihara, menunjukkan hati kita adalah penyakit nifak. Maka rutinkanlah amal kita. Mempertahankan amal kita sampai kita mati adalah tanda bersihnya hati kita dari sikap nifak. Kemudian yang kedua, yaitu menyongsong kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melangsungkan amal pasca Ramadan, kita pelihara amal-amal itu, kita berarti telah menyongsong kecintaan Allah kepada hambanya. Tidaklah sesuatu yang hamba mendekatkan diri kepadaku melebihi mereka mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang wajib. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintai dia. Sehingga orang yang mereka menjaga kelangsungan amal pasca Ramadan, dia jaga qiyamul lailnya, dia jaga
qiraatul Qur'annya, dia jaga puasanya, dia jaga amal kebaikannya, sedekahnya, walaupun tentu tidak sederas ketika Ramadan, maka ini menunjukkan bahwa dia memiliki alamatul iman. Dia menyongsong kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang ketiga, menyelamatkan diri dari fitnah. Mau menjaga kelangsungan amal itu berarti menyelamatkan diri dari bahaya fitnah yang datang kepadanya, karena akan datang fitnah-fitnah yang bisa merusak seseorang. Dan orang yang mereka menjaga kelangsungan amal serta senantiasa segera beramal, dia akan memiliki senjata untuk menyelamatkan diri dari gulungan fitnah yang menggelapkan manusia. Badiru bil a'mali fitanna, yang artinya segeralah beramal karena akan datang fitnah-fitnah yang menghancurkan manusia. Kemudian yang keempat, menyelamatkan diri dari su'ul khotimah, bahwa orang yang mereka menjaga kelangsungan amalnya, dia telah menyelamatkan dirinya dari su'ul khotimah. Karena ada orang yang mereka diberitakan Nabi, ada seorang hamba atau manusia yang beramal dengan amalnya ahlul jannah, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Kitab takdir ketika mendahului dia, lalu dia menutup dengan amalnya ahlun nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan tidak istiqomah dalam beramal, dia tidak menjaga kelangsungan amalnya sehingga dia terkena su'ul khotimah. Orang yang mereka menjaga kelangsungan amal maka diharapkan akan selamat dari su'ul khotimah, karena dia jaga terus kelangsungan amal yang baiknya itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang yang senantiasa menjaga kelangsungan amal, dan jangan sampai kita menjadi orang yang seakan-akan hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, tapi juga kelangsungan amal Anda pasca Ramadan. Jadilah Anda hamba Allah Rabbani yang beramal selama hidup menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah mati. Di Ramadan maupun di luar Ramadan, jangan Anda menjadi para penyembah Ramadan yang hanya beramal saat datangnya bulan Ramadan. Setelah itu tak nampak lagi amal yang dikerjakannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.